Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang berada di kelas 12 IPS, khususnya yang berada di kelas 12 IPS John Locke dan 12 IPS Adam Malik. Salam perkenalan ya. Mungkin kita sudah pernah berjumpa di kelas 10 dengan mata pelajaran yang sama. Jadi ini kita juga kembali berjumpa dengan mata pelajaran PKN dengan saya yang ada di kelas 12. Iya, bagi kamu yang masih lupa dengan nama Bapak, jadi mungkin di sini saya kembali mengingatkan kamu ya, mungkin sedikit perkenalan juga dari saya untuk mengingatkan kamu. Nama Bapak tetap sama seperti yang dulu, yaitu Muhammad Idris Saputra, SPD. Alamat Bapak di Jalan Gang Pringgan, Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan. Jabatan saya di SMA Swasta Budagung Medan sebagai guru PKN dan guru geografi. Lama mengajar berkisar 11 tahun, berkisar dari tahun 2010 hingga sekarang. Moto hidup, yakin usaha sampai. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN yang ada di kelas 12 ya. Jadi kalau kemarin kita pernah berjumpa di kelas 10, itu penekanannya kepada sikap santun, sikap sosial, sikap baik ya, itu sikap luhur budi baik kepada sesama, baik itu manusia, baik itu kepada alam, baik juga kepada rekan-rekan, teman-teman, apalagi kepada orang tua dan guru. Itu kemarin inti dari pembelajaran kita yang di kelas 10. Hari ini pembelajaran di kelas 12 itu tetap ada, tapi akan kita buat lebih besar, lebih kembangkan lagi, menjadi kita memiliki sikap yang baik kepada bangsa dan negara. Karena apa? Karena nanti KD atau SKKD yang berada di kelas 12 pada hari ini itu lebih menekankan kepada sikap kita kepada bangsa dan negara. Iya, bisa kita perhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar ya yang ada di kelas 12, khususnya di bagian 3.1, 3.2 sampai nanti 3.6. Baik, akan saya perbesar sedikit gambarnya. Iya, bisa kita lihat di situ. 3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik dan bakat minat untuk memecahkan masalah. Nah, intinya ada sekitar 6 materi yang akan kita pelajarin pada hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM. Mungkin kamu sudah pernah belajar mengenai hak asasi manusia di kelas 10 mungkin ya. Jadi nanti di situ kita akan lebih pertajam di sini. Karena apa? Karena di sini kita akan mengangkat kasus-kasus pelanggaran HAM. Seperti kasus pelanggaran HAM yang berada di Sulawesi misalnya, kasus pelanggaran HAM yang berada di Papua, atau kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir yang memperjuangkan hak buruh kemarin. Itu kita akan analisis berbagai macam kasusnya, kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana pemerintah menangani masalah tersebut. Di sini materinya yaitu menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek baik itu ideal, instrumental dan praktisi Pancasila. Ya. Itu dia mengenai hak asasi manusia. 3.2 atau yang kedua, kita akan mempelajari
memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Ini kita akan berpusat kepada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, kalau pernah kita belajar mengenai KKN atau korupsi, ya, nanti di BPK inilah dasarnya semua. Bagaimana nanti BPK itu mengaudit keuangan yang berada di lembaga-lembaga pemerintah, baik itu lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi setiap keuangan-keuangan itu harus dipertanggungjawabkan. Lalu nanti akan diaudit oleh BPK. Kalau misalnya ada kesalahan atau kecurangan, BPK akan mengauditnya lalu akan menyerahkannya kepada pihak kejaksaan. Jadi di sini nanti fungsi dari BPK nanti akan memberikan analisis keuangan dan nanti akan memberikan analisisnya kepada pihak kejaksaan atau kehakiman. 3.3 menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara. Di sini kita akan membahas bagaimana otonomi daerah, ya. Otonomi daerah ini sudah ada di setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing, memiliki APBD-nya masing-masing. Jadi salah satu di sini bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya yang sekarang lagi hangat-hangatnya ini adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah menangani COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Kenapa? Karena di sini dituntut bagaimana pemerintah pusat dan daerah itu saling bersinergi, saling kompak dalam menangani itu. 3.4 menganalisis bagaimana kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban sebagai warga negara. Nanti sama seperti di atas ya, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. 3.5 mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional. Ini penting, ini kita bahas ini. Bagaimana hubungan Indonesia dengan dunia luar atau hubungan internasionalnya. Bagaimana hubungan Indonesia dengan PBB. Bagaimana hubungan kita Indonesia dengan ASEAN. Bagaimana hubungan kita dengan WHO. Ya, bagaimana hubungan kita dengan OPEC dan lain-lain. Jadi nanti kita sebagai gerakan non-blok, sebagai negara non-blok itu harus berada di tengah, tidak memilih antara blok barat atau blok timur. Kita tidak boleh memihak antara negara satu dengan negara lain. Artinya Indonesia harus netral. Dia seperti kejadian di Palestina, Indonesia harus mengambil sikap bahwa di Palestina itu memang kejadiannya murni itu adalah kejahatan manusia, kejahatan yang dibuat oleh Zionis Israel, gitu ya. Jadi untuk seperti itu Indonesia harus mengambil tindakan tegas, dibuktikan bahwa Indonesia memang berada di jalur tengah, ya, mengecam setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel. Baik, selanjutnya yang terakhir 3.6 menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, negara Indonesia ini memiliki keunikan yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke kita memiliki sejumlah macam perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Baik agama, suku, ras, warna kulit kita selalu berbeda. Bayangkan saja negara-negara Indonesia, negara-negara di luar sana, ya, belum ada seperti negara Indonesia. Contoh, kita contohkan saja lah ya, seperti negara Saudi Arabia. Itu negaranya mayoritas beragama Islam, Muslim. Lalu sukunya atau kita bilangkan warna kulitnya itu banyak dari suku Arab. Jadi pengaturan negaranya lebih gampang. Dia tinggal terapkan saja hukum Islam di negara Saudi Arabia dan selesai. Kenapa? Karena mayoritasnya Islam, bahkan hampir semua itu beragama Islam. Ya. Atau kita balik ke negara Eropa seperti negara Italia yang mayoritas itu adalah beragama Kristen Katolik, ya. Dengan suku
ya suku Eropa, kita bilang seperti itu juga gampang pengaturan negaranya. Hukum-hukumnya tinggal diarahkan kepada bentuk agama dan bentuk kesukuannya saja. Tapi di Indonesia itu tidak gampang, tidak mudah menjadi pemimpin yang ada di negara Indonesia. Kenapa? Kita harus menyatukan 5 agama dalam satu negara. Itu sulit. Ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Itu disatukan di satu negara. Nah, itu bagaimana negara itu mempersatukannya. Lalu ada juga suku-sukunya, dari mulai Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Melayu, suku Minang, ya kan? Di Jawa ada Sunda, ada Jawa itu sendiri, ya kan? Ada suku Dayak di Kalimantan, ya kan? Suku Dani di Papua, suku Asmat di Papua, itu berbeda-beda dan disatukan dalam lingkup negara Indonesia itu sulit. Tapi tidak ada yang sulit sebenarnya bagi Indonesia selama kita mau bersatu di bawah naungan Republik Indonesia. Oke, seperti biasa kita akan mempelajari bagaimana tata tertib belajar daring ya. Jadi kamu sudah paham sebenarnya, ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi kamu diajari satu persatu, tapi sudahlah saya tekankan saja ya. Yang pertama, jelas kamu sudah sholat dan beribadah dan sarapan sebelum memulai pembelajaran, itu jelas. Yang kedua, kamu sudah siap di depan handphone atau Android minimal 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, memakai seragam sekolah kita saat melakukan pembelajaran meeting, ya kan? Nah, kalau kemarin pakai Teams, kita pakai meetingnya. Nah, sekarang kita belum tahu, mungkin pakai Google Meet ya. Yang jelas tetap memakai seragam sekolah. Yang keempat, mengikuti setiap kegiatan dari awal hingga akhir pembelajaran. Yang kelima, mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan instruksi. Dan yang keenam, tetap menjaga imun, kesehatan, dan protokol kesehatan selama mengikuti pembelajaran daring. Ya, jadi saya pikir tata tertib yang saya hadirkan hari ini nggak terlalu baru untuk kamu. Ya, kamu sudah familiar ya kan. Jadi saya harapkan kamu sebagai kakak kelas 12 sekarang, ya tetaplah itu diperhatikan, ya menjadi contoh kepada adik-adiknya yang ada di kelas 11 dan di kelas 10. Oke, terima kasih ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk link absen silakan kamu buat komentar di link YouTube di bawah ya. Jadi nanti kamu buat komentarnya seperti biasa, nama, kelas ya. Kalau perlu komentarnya silakan komentarnya, tapi kalau tidak ada komentarnya silakan buat nama dan kelas sebagai bentuk absensinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.